Sahabat inspirasi terpilih, saya akan sajikan kepada Anda tentang rahasia alam gaib dan alam akhirat. Kali ini tentang bab sangkakala, hari kebangkitan dan padang mahsyar. Sahabat inspirasi terpilih, perlu diketahui bahwa yang menjaga sangkakala adalah malaikat Israfil. Allah menciptakan Lauh Mahfuz dari mutiara yang putih yang panjangnya 7 kali lipat jarak antara langit dan bumi, dan Allah menggantungkannya pada arsy. Di dalam Lauh Mahfuz tertulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Malaikat Israfil mempunyai 4 buah sayap, yaitu sayap di sebelah timur, sayap di sebelah barat, sayap yang menutupinya, dan sayap yang menutupi kepalanya. Wajah malaikat Israfil sangat pucat karena takut kepada Allah, yang menundukkan kepalanya dan memandang ke arah arsy. Salah satu tiang arsy berada di pundaknya, dan dia tidak kuat menyangga arsy kecuali dengan kodrat atau kekuasaan Allah. Maka sesungguhnya dia itu merasa kecil seperti burung pipit karena takut kepada Allah. Jika Allah memutuskan sesuatu pada Lauh Mahfuz, maka dibukalah tutup di kepalanya dan dilihatnya apa yang diputuskan Allah, baik berupa hukum maupun perintah. Dan tidak ada malaikat yang tempatnya lebih dekat dari arsy daripada malaikat Israfil alaihissalam. Antara dia dan arsy ada 7 buah hijab. Dari satu hijab ke hijab yang lain, jaraknya sama dengan berjalan selama 500 tahun. Antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil ada 70 hijab, sedang sangkakala di atas bahu kanannya dan ujung sangkakala pada mulutnya. Maka dia melihat perintah Allah, kapan datang waktu meniupnya. Jika telah sampai waktunya dunia, maka sangkakala pun mendekat pada wajah Israfil. Maka Israfil pun mengumpulkan keempat sayapnya, lalu meniup sangkakala. Subhanallah. Dikatakan bahwa malaikat maut menempatkan salah satu telapak tangannya di bawah bumi ketujuh, dan telapak tangan yang lain di atas langit ketujuh. Maka dengan begitu dia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan penghuni bumi, dan tidak tersisa di bumi kecuali iblis yang dilaknat Allah, dan tidak ada yang tersisa di langit kecuali Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail alaihissalam. Mereka dikecualikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 68.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan sangkakala yang mempunyai 4 cabang, yaitu cabang di barat, cabang di timur, cabang di bawah langit ke-7 bagian bawah, dan cabang di atas langit ke-7 bagian atas. Di dalam sangkakala terdapat pintu-pintu sebanyak bilangan ruh, dan di dalamnya ada 70 rumah, yaitu 1 di antaranya untuk ruh para nabi, 1 rumah untuk ruh para malaikat, 1 rumah untuk ruh para jin, 1 rumah untuk ruh para manusia, 1 rumah untuk ruh para setan, 1 rumah untuk ruh-ruh binatang yang hina dan binatang melata seperti semut dan lain-lain. Dan hingga genap 7 macam rumah dengan 70 jenis makhluk. 1 rumah untuk ruh-ruh binatang yang hina dan binatang melata seperti semut dan lain-lain. Dan hingga genap 70 macam rumah dengan 70 jenis makhluk. Allah memberikan sangkakala pada Israfil alaihissalam, dan dia meletakkan pada mulutnya sampai waktu datangnya perintah meniupnya. Maka ditiupnya 3 kali, yaitu tiupan yang menggetarkan atau mengguncangkan, tiupan yang mematikan, dan tiupan yang membangkitkan. Huzaifah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan semua makhluk saat sangkakala ditiup?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Huzaifah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika sangkakala ditiup, maka tibalah hari kiamat. Seorang pemuda yang telah mengangkat sesuap makanan pada mulutnya tidak bisa memakannya. Pakaian di depannya yang akan dipakai dan tidak bisa memakainya. Dan kendi pada mulutnya untuk diminum, maka dia tidak bisa meminumnya, karena telah tiba hari kiamat." Allah. Sahabat inspirasi terkini, tiupan kematian dan tiupan yang mengguncangkan. Ditiup sangkakala, maka terkejutlah penghuni langit dan bumi, kecuali orang yang dikehendaki Allah. Gunung berjalan, langit terbalik, dan bumi tergoncang bagaikan kapal dalam air lautan. Orang yang hamil melahirkan bayinya, orang yang menyusui lupa pada orang yang disusuinya, anak-anak menjadi ubanan, setan menjadi bingung, bintang rontok menimpa mereka, matahari mengalami gerhana, langit pecah di atas mereka, dan manusia waktu itu menjadi lupa diri, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim." Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang besar dan dahsyat. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Peristiwa tersebut akan terjadi selama 40 hari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa firman Allah Ta'ala, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim."
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Al-Hajj ayat 1. Beliau bersabda, apakah kalian mengetahui tentang hari tersebut? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Nabi bersabda, pada hari itu Allah berfirman kepada Adam alaihissalam, bangunlah dan pilihlah dari anak cucumu yang memiliki neraka. Adam alaihissalam berkata, berapa orang dari tiap 1000 orang? Allah Ta'ala berfirman, dari setiap 1000 orang ada 999 orang di neraka dan 1 di surga. Maka sangatlah berat keadaan kaum saat itu. Umumnya mereka menangis dan bersusah hati. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku berharap di antara kalian ada 1/4 ahli surga. Nabi bersabda lagi, sesungguhnya aku berharap setengah dari kalian adalah ahli surga. Maka gembiralah mereka. Nabi bersabda lagi, sesungguhnya aku mengharapkan 2/3 dari kalian adalah ahli surga. Nabi bersabda lagi, bergembiralah kalian. Sesungguhnya kalian adalah bagian dari beberapa umat, seperti rambut dalam lambung unta. Sesungguhnya kalian adalah 1 bagian dari 1000 bagian umat. Sahabat inspirasi terpilih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat, hanya 1 rahmat yang diturunkan pada manusia, jin, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dengan rahmat tersebut mereka saling mengasihi, dan sisanya 99 rahmat disimpan dan akan diturunkan untuk merahmati hambanya pada hari kiamat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Maka ditiuplah sangkakala, dan malaikat Israfil berkata, wahai para ruh telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah. Maka binasa dan matilah seluruh penghuni langit dan bumi, kecuali orang yang dikehendaki Allah. Maka sesungguhnya mereka hidup di sisinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Artinya, dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan para syuhada atau orang yang mati syahid dengan 5 kemuliaan yang tidak akan digunakan untuk memuliakan orang lain, termasuk aku.
yaitu: 1. Sesungguhnya ruh para nabi termasuk aku dicabut oleh malaikat maut, sedangkan ruh para syuhada dicabut langsung oleh Allah. 2. Sesungguhnya para nabi termasuk aku setelah mati dimandikan, sedangkan para syuhada tidak dimandikan. 3. Sesungguhnya para nabi termasuk aku dikafani, sedangkan para syuhada tidak dikafani. 4. Sesungguhnya para nabi setelah mati disebut orang mati. Begitu juga aku dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mati, sedangkan para syuhada itu hidup dan tidak dikatakan mati, sebaliknya dikatakan mereka hidup. 5. Sesungguhnya para nabi memberikan syafaat pada hari kiamat, demikian juga aku, sedangkan para syuhada itu memberikan syafaat setiap hari sampai datangnya hari kiamat. Sahabat inspirasi terpilih, dikatakan bahwa makna lafaz illa masya Allah, yakni tersisa 12 orang, yaitu Jibril, Israfil, Mikail, Ijrail alaihissalam, dan 8 malaikat penyangga aras. Maka tinggallah dunia tanpa manusia, jin, setan, dan binatang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu banyak bilangan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan penghuni langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan, maka turunlah dengan kemurkaanku. Dan cametiku pada iblis yang terlaknat, maka timpakanlah kematian padanya, dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir, dari manusia dan jin dengan berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Jabaniyah, beserta setiap malaikat sebuah rantai dari neraka Dajjal." Lalu malaikat maut memanggil para malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka. Maka turunlah malaikat maut dengan rupa yang seandainya penghuni langit dan bumi yang 7 melihatnya, maka matilah mereka semuanya. Setelah sampai di hadapan iblis, malaikat menangkapnya hingga pingsan. Iblis menjerit dengan jeritan yang seandainya seluruh penghuni langit dan bumi mendengarnya, maka pingsanlah mereka sebab teriakan atau jeritan iblis tersebut sangat keras. Malaikat maut berkata, "Hai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Berapakah umurmu yang telah engkau habiskan, dan berapa kurun masa engkau telah menyesatkan manusia?" Maka larilah iblis ke arah timur, dan ketika sampai di timur, malaikat maut telah berada di atas di sana. Iblis pun lari ke arah barat, dan malaikat maut pun juga berada di sana. Kemanapun dia lari, malaikat maut selalu berada di sana. Iblis lalu berkata, "Hai malaikat maut,
dengan gelas yang mana engkau meminumiku? Dengan azab yang mana engkau mencabut nyawaku? Malaikat maut berkata, dengan gelas dari neraka lazah dan neraka sa'ir. Iblis pun terjatuh ke bumi berkali-kali sehingga dia berada pada tempat yang sangat hina dan dilaknat. Lalu malaikat Jabaniyah menurunkan gantolan, menikamnya dengan tombak, maka terjadilah atas iblis najah atau pencabutan nyawa dan sakaratul maut sesuai kehendak Allah. Sahabat inspirasi terpilih, berikutnya bab tentang rusaknya segala sesuatu atas perintah Allah. Allah memerintahkan malaikat maut agar merusak laut sebagaimana firman-Nya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah zat Allah. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Maka datanglah malaikat maut ke lautan dan berkata, sungguh telah sampai atau habis waktumu. Laut pun berkata, izinkanlah aku meratapi atas diriku. Laut berkata lagi, di mana gelombang-gelombangku, di mana keajaibanku? Dan sungguh telah datang perintah Allah. Maka menjeritlah laut di hadapan malaikat maut dengan jeritan yang membuat airnya tidak ada atau habis. Kemudian malaikat maut mendatangi gunung dan berkata, sungguh telah habis waktumu. Gunung pun berkata, izinkanlah aku meratapi diriku. Kemudian gunung berkata lagi, di mana ketinggianku, di mana kekuatanku? Dan sungguh telah datang perintah Allah. Maka menjeritlah dia dengan jeritan yang menghancurkannya. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi dan berkata, sungguh telah sampai waktumu. Bumi pun berkata, izinkanlah aku meratapi diriku. Maka katakanlah bumi, di mana kerajaan-kerajaanku, pohon-pohonku, sungai-sungaiku, dan macam-macam tumbuh-tumbuhanku? Maka menjeritlah bumi pada malaikat maut dengan jeritan yang merontokkan dinding-dindingnya dan memperdalam semua umur. Kemudian malaikat maut naik lagi ke langit. Maka menjeritlah dia sehingga terjadi gerhana matahari dan bulan, dan rontoklah bintang-bintang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai malaikat maut, apa yang masih tersisa di makhlukku? Malaikat maut berkata, Tuhanku, Engkaulah yang maha hidup, zat yang tidak mati. Tersisa Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat penyangga aras. Dan saya hambamu yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cabutlah ruh-ruh mereka. Maka dicabutlah ruh-ruh mereka. Lalu Allah berfirman, hai malaikat maut, apakah engkau tidak mendengar firman-Ku? Sesungguhnya semua orang yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Dan engkau adalah salah seorang dari makhlukku, maka matilah engkau. Maka matilah malaikat maut. Sahabat inspirasi terpilih,
Dalam hadis yang lain dikatakan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya sendiri. Malaikat maut lalu mendatangi tempat yang berada di antara surga dan neraka dan memandang ke langit, maka dicabutlah nyawanya dan dia menjerit sekali dengan jeritan yang jika semua makhluk yang hidup mendengarnya, maka matilah mereka sebab jeritan malaikat maut tersebut. Lalu dia berkata, seandainya aku tahu bahwa pisahnya nyawa ini sangat pedih, niscaya aku cabut ruh orang-orang mukmin dengan belas kasih atau pelan-pelan. Maka matilah malaikat maut sehingga tidak tersisa seorang makhluk pun. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka matilah malaikat maut di situ hingga tidak tersisa seorang makhluk kecuali Allah, dan tinggallah dunia yang telah rusak sesuai kehendak Allah. Demikian tentang sangkakala dan hari kebangkitan. Sahabat inspirasi terpilih, bab berikutnya tentang Allah mengumpulkan sesuatu dari para makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan para makhluk, maka dihidupkanlah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail alaihissalam. Yang pertama dihidupkan adalah malaikat Israfil, maka diambillah sangkakala dari aras. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Ridwan seraya berkata, hai Ridwan, hiasilah surga-surga dan siapkanlah pakaian untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Kemudian mereka atau para malaikat mendatangi buraq, mahkota, dan bendera pujian atau liwaul hamdi, dan dua macam pakaian dari surga. Sahabat inspirasi terpilih, jadi yang pertama dihidupkan dari binatang melata adalah buraq. Allah berfirman, berilah dia pakaian. Maka buraq diberi pakaian pelana dan bertahtakan permata dari yakut merah, dan kendalinya dari jabarzul hijau, dan dua buah hiasan yang berwarna hijau dan kuning. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada mereka, pergilah kalian ke kuburan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah mereka dan menemukan bumi yang telah rata dan tidak berpenghuni. Mereka tidak bisa mengetahui di mana letak kuburan Muhammad. Maka tampaklah Nur Muhammad yang menyerupai tiang dan kuburnya menembus ke langit. Jibril lalu berkata, panggillah olehmu hai Israfil, engkaulah yang menggiring para makhluk dengan tanganmu. Israfil berkata pada Jibril, panggillah olehmu, karena sesungguhnya engkau adalah kekasihnya di dunia. Jibril berkata, aku malu kepadanya. Israfil pun berkata, panggillah olehmu hai Mikail. Mikail lalu berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Tidak ada jawaban. Mereka lalu berkata pada malaikat maut atau Ijrail, panggillah olehmu malaikat maut. Malaikat maut berkata, wahai ruh yang bagus, kembalilah pada badan yang bagus. Tidak ada jawaban. Israfil lalu memanggil, wahai ruh yang bagus, masuklah pada badan yang bagus. Tidak ada jawaban. Israfil lalu memanggil lagi,
Wahai roh yang bagus, berdirilah untuk memutuskan hukum dan hisab dan menghadap pada Ar-Rahman atau Zat yang Maha Pengasih. Sahabat inspirasi terpilih, maka terbelahlah kubur dan dia Muhammad duduk dalam kuburnya dan menyapu debu pada kepala dan jenggotnya. Jibril lalu memberikan padanya 2 buah pakaian dan buruk. Muhammad lalu berkata, "Hai Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari yang payah dan hari penyesalan, dan ini hari buruk, hari perpisahan dan hari pertemuan." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Jibril, hiburlah aku." Malaikat Jibril berkata, "Surga telah dihiasi untuk menyambut kedatanganmu dan neraka telah ditutup." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku tidak menanyakanmu tentang itu, tapi aku bertanya tentang umatku yang berdosa. Jangan-jangan kamu meninggalkannya di atas sirat atau jembatan?" Malaikat Israfil berkata, "Demi keluhuran Tuhanku, hai Muhammad, aku tidak meniup sangkakala kebangkitan sebelum engkau bangun." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sekarang hatiku senang dan mataku tenang." Maka diambillah mahkota dan hiasan dan dipakaikan kepada Muhammad, lalu dinaikkan di atas buruk. Sahabat inspirasi terpilih, bab berikutnya, apa dan bagaimana buruk? Buruk mempunyai 2 buah sayap yang digunakan untuk terbang di antara langit dan bumi. Wajahnya seperti wajah manusia, lisannya seperti lisan orang Arab, kedua alisnya lebar, kedua tanduknya besar, kedua telinganya tipis, diciptakan dari jabarzud hijau, kedua matanya hitam bagaikan bintang yang bersinar, ubun-ubunnya dari yakut merah, dan buntut atau ekornya seperti ekor sapi yang dilapisi dengan emas merah. Dikatakan bahwa keelokan atau kecantikannya bagaikan burung merak di atas himar dan di bawah keledai. Dinamakan buruk karena larinya dan kecepatannya bagaikan kilat atau barakai. Sahabat inspirasi terpilih, ketika buruk mendekati Nabi agar Nabi menungganginya, dia merasa bimbang atau ragu-ragu. Jibril pun berkata, "Demi Tuhanku, tidak menunggangimu selain Nabi dari bangsa Hashimi al-Abtahi al-Quraisy, yaitu Muhammad bin Abdullah yang memiliki Al-Quran." Muhammad berkata, "Saya Muhammad bin Abdullah." Maka naiklah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pergilah mereka menuju surga. Setelah sampai di surga, Nabi menjatuhkan diri dan bersujud, maka terdengarlah suara yang berseru, "Angkatlah kepalamu, hai Muhammad. Hari ini tidak ada ruku dan sujud. Sebaliknya hari ini adalah hari hisab atau perhitungan dan pembalasan. Angkatlah kepalamu dan mintalah kamu,
niscaya kamu akan aku penuhi. Muhammad pun berkata, Tuhanku, apa yang engkau janjikan padaku tentang umatku? Allah berfirman, aku akan memberimu sesuatu yang engkau ridhoi, sebagaimana firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatahuddu, yang artinya, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Quran Surat Ad-Duha ayat 5. Kemudian Allah memerintahkan langit agar hujan. Maka hujanlah langit dengan seperti sperma seorang laki-laki selama 40 hari, dan jadilah air di atas setiap sesuatu 12 jiro atau ukuran panjang dari siku sampai ujung jari. Maka tumbuhlah makhluk sebab air tersebut seperti tumbuhnya sayur-sayuran, sehingga sempurna jasad mereka semua seperti saat di dunia. Kemudian Allah Ta'ala mengganti bumi yang digunakan untuk berbuat maksiat dan dituangkan padanya air panas dari neraka jahanam. Maka datanglah bumi dari emas putih dan dituangkan padanya air dari surga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ya Rasulullah, pada hari Allah mengganti bumi dengan selain bumi, di manakah manusia berada? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hei Aisyah, yang engkau tanyakan padaku selain suatu pertanyaan yang agung atau besar, tidak ada orang yang bertanya seperti itu selain engkau. Sesungguhnya pada hari itu manusia berada di sirat atau jembatan. Demikianlah sekelumit rahasia alam gaib tentang sangkakala, hari kebangkitan, dan padang mahsyar. Semoga apa yang saya sajikan kepada Anda ini sebagai renungan bagi kita, bahwa ternyata setelah mati ada kehidupan yang sejatinya perlu kita yakini, dan kita sebagai umat muslim sudah mendapat tuntunan sebagaimana tuntunan agar ajaran Islam, bahwa setelah kematian ada kehidupan berikutnya. Semoga apa yang saya ungkapkan di sini bagi para sahabat terpilih dan para jiwa terpilih menjadikan suatu kekuatan untuk menambah ketebalan keimanan dan ketakwaan kita bersama, untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan selalu kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu ada dalam ridhonya dalam setiap langkah kehidupan kita di dunia menuju kehidupan di akhirat. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.